Sistem peternakan modern di Thailand yang satu ini bisa jadi contoh bagi peternakan sapi perah di negara kita sebagai sesama negara tropis di kawasan Asia Tenggara. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Meski menjadi negara produsen dan eksportir susu segar terbesar di Asia Tenggara, Thailand menghadapi tantangan besar bagi peternak sapi perah. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional 18-23 kg per orang tiap tahunnya, Thailand masih mengandalkan impor. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dan teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk susu segar. Tropical Dairy Research Center yang diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Chulalongkorn berusaha menciptakan sistem peternakan modern. Pusat penelitian didirikan di Provinsi Saraburi, salah satu daerah pemasok susu terbesar di Thailand. Teknologi diterapkan untuk ratusan sapi perah yang didatangkan dari Eropa. Dimulai dari protokol kesehatan dan kebersihan bagi setiap pengunjung ataupun pekerja agar meminimalisasi bakteri dan penyakit. Sistem dipikirkan mulai dari pakan ternak. Sapi diberi pakan silage atau fermentasi jagung untuk memaksimalkan kebutuhan nutrisi. Pakan didistribusi 4 kali dalam sehari. Teknologi lain adalah penggunaan kipas di setiap sudut kandang untuk menjaga suhu tubuh sapi. Hal ini karena suhu ideal bagi sapi jenis ini adalah 24 derajat Celcius. Sementara suhu tropis di Thailand adalah rata-rata di atas 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan tinggi. Sistem pemerahan susu 2 kali sehari juga dilakukan dengan alat modern dan memperhatikan sterilisasi. Susu disimpan dengan suhu 5 derajat Celcius, kemudian didistribusikan dalam waktu kurang dari 24 jam untuk menjaga kesegaran. Sekitar 20% peternak di Thailand telah memodernisasi peternakannya dengan sistem yang serupa. Salah satunya adalah milik Amonrat. Peternakannya di Muak Lake Saraburi menggunakan teknologi kalung sensor yang berhasil meningkatkan produktivitas susu segar selama 2 tahun terakhir. คอล่าเซนเซอร์อันนี้คือมีประโยชน์ช่วยให้เราแจ้งเตือนเวลาวัวเป็นสัตว์นะคะช่วยแจ้งเราเวลาวัวเป็นสัตว์เราก็ผสมได้ตรงเวลาแล้วก็แจ้งวัวป่วยค่ะทำให้เราเห็นว่าวัวป่วยเร็วขึ้นแล้วก็เหมือนกับประหยัดแรงงานด้วยค่ะคือเราไม่ได้มีเวลาไปเฝ้าวัวตลอดเวลาค่ะวันท้องว่างลดลงจากก่อนเริ่มใช้จะอยู่ที่ประมาณ220 วันแต่พอหลังจากใช้มาเรื่อยๆวันท้องว่างก็จะลดลงตอนนี้จะเหลือประมาณ160 วัน Di peternakan percontohan ini, kalung sensor terbukti meningkatkan hasil susu segar. Rata-rata lebih dari 50 sapi produktif dapat menghasilkan susu hingga 20 kg per sapi tiap tahunnya. Angka ini lebih tinggi dari produksi rata-rata Thailand, yaitu 12 kg per sapi per tahun. Salah satu teknologi yang diterapkan dari pihak peneliti di para sapi yang ada di peternakan itu adalah, kalau kita lihat ini ada teman saya yang menggunakan kalung berwarna biru seperti ini. Nah, kalung ini bukan sembarang kalung ya, ini bisa mendeteksi bagaimana gerakan sapi dan bisa memprediksi dari data-data yang dihasilkan itu adalah pergerakannya, apakah sedang nafsu makan atau sedang ada penyakit, kemudian kondisi mentalnya, stres atau tidak, kemudian apakah dia kepanasan atau tidak, dan juga tentunya adalah produktivitasnya, jadi bagaimana sistem reproduksinya, bagaimana nanti dia bisa melahirkan lagi, kemudian memproduksi susu, sehingga data-data yang dihasilkan nanti ini bisa kemudian digunakan oleh para peternak untuk meningkatkan produktivitas dari susu yang dihasilkan di masing-masing peternakannya. Nah, ini baru satu teknologi ya, dan kemudian ada sejumlah teknologi yang lainnya yang kira-kira bisa nggak ya diterapkan di berbagai negara lain, termasuk di negara kita, di Indonesia. Asisten Profesor Dr. Terawat, peneliti TDRC mengatakan, kolaborasi ilmu pengetahuan dan pengalaman petani lokal dapat menyesuaikan kondisi masing-masing daerah bagi setiap negara dengan iklim tropis lainnya. The innovation or the equipment is the one that helping the farmer, but the farmer itself is need to be upskill their level of digital literacy, and they need to have their own skill for making a good recording system
and also interpret the 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 data coming from all sort of the technologies. The academic institute also have the responsible to do their own research, to invent the technology that suitable for the tropical farm, smallholder dairy farm, like in our area. And then after that, we can also transfer this technology to the farm that have closely related management to Thailand. For example, from Indonesia, from Philippines, from other country in Asia. Tingkat konsumsi susu segar di Indonesia masih berada di bawah Thailand, yakni 16-17 kg per orang per tahun. Demikian pula dengan produksinya yang masih mengandalkan 80% impor. Harapannya sejumlah daerah penghasil susu sapi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga dapat mengembangkan inovasi dan teknologi demi meningkatkan daya saing. Putri Demes, Saraburi, Thailand.